Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, apakah ada yang bersedih? Tidak. Tidak ada. Oke. Ya, kita akan lanjut. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak minta satu orang untuk membawa doa pembukaan. Dipersilakan. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Abdil. Nah, berikutnya Bapak akan absen kalian dulu. Silakan kalau misalnya hadir angkat tangannya ya. Abdil. Ya. Nopi Agustin. Oke. Sabila Agustina. Oke. Nikita. Oke. Indri Saputri. Lisga Lirenti. Oke. Vivian Marviana. Oke. Shiren. Oke. Adinda Apriani Melinda. Ya. Suma Rajawara Hadapi. Sakit. Oke. Gisela Karinda. Izin. Dias Junirta Kalona. Oke. Bagus Wicaksono. Oke. Arya Safran Afala. Oh, itu Arya. Muhammad Friansyah Madubun. Oke, baik ya. Nah, sekarang Bapak akan mengingatkan dulu tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita yang pertama apa anak-anak? Senyum salam. Iya, sapa, senyum, salam. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang ketiga, tiket dan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, sudah dilakukan semua ya? Sudah. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Wajib Nasional Indonesia Raya. Dirijen dipimpin oleh silakan Sabila. Ya. Bentar ya Bapak putar musiknya dulu. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah di sanalah aku berdiri jadi payung ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke. Nah, untuk ice breaking kita pada hari ini, kita akan melakukan tepuk dulu ya. Semuanya coba berdiri dulu deh, berdiri lagi. Oke. Coba ya, tepuk 1. Ya, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, nanti ketika dalam pembelajaran tiba-tiba Bapak bilang tepuk 1 misalnya, kalian harus langsung spontan tepuk 1. Oke, kita mulai lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 5. Iya, bagus, tepuk tangan. Silakan duduk. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekarang Bapak akan masuk ke kegiatan inti kita pada hari ini. Pada waktu di kelas 10, kalian sudah belajar tentang lembaga keuangan bank dan juga non-bank ya. Itu pada kelas 10 yang lalu. Nah, sekarang di awal bab di kelas 11 ini kalian akan mempelajari materi tentang apa? Badan usaha ya. Nah, badan usaha dan berbagai lembaga keuangan merupakan apa itu? Komponen penting untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, kemudian salah satu peran badan usaha atau lembaga keuangan apa ya? Memberikan modal untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan dalam apa tuh? Memperluas usaha. Nah, itu ya peran penting dari usaha atau lembaga keuangan. Nah, selain itu, selain mempelajari tentang konsep badan usaha, pada bab ini kalian juga akan mempelajari bagaimana mengelola suatu badan usaha. Nah, bagaimana pola suatu badan usaha, kemudian sejumlah informasi yang tidak termuat dalam materi ini. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau menjawab, misalnya Bapak kasih pertanyaan ya, ada yang mau menjawab pertanyaan nih, acungkan tangannya, Pak aku mau menjawab, lalu berdiri, lalu menjawab ya. Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan sebagai pemantik ya untuk kegiatan ini. Yang pertama itu menurut kamu apa sih badan usaha? Ya, silakan Nopi ya. Menurut saya, badan usaha itu adalah kesatuan yuridis atas hukum dan kesatuan ekonomi yang memuat suatu individu ataupun sekelompok orang untuk melakukan usaha, menghasilkan barang atau jasa, untuk memperoleh laba ataupun. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, kemudian apa tujuan dari membangun suatu badan usaha? Silakan. Menurut saya dari membangun perusahaan untuk menggunakan kebutuhan atau bank dari produksi, distribusi dengan lain. Nah, benar sekali. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 ya. Yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep badan usaha. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membandingkan apa itu BUMN dan apa itu BUMD. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran, Bapak akan mengajak kalian untuk melihat sebuah cuplikan video dulu ya tentang badan usaha. Nah, videonya silahkan disimak. Nanti ini juga bisa menjadi salah satu referensi kalian ketika menjawab soal. Assalamualaikum. Kembali lagi pada mata pelajaran ekonomi. Kali ini pada bahasan badan usaha dalam perekonomian yang merupakan materi pada kurikulum Merdeka Kelas F pada kelas 11.
Materi yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah 1. Definisi badan usaha. 2. Ciri-ciri badan usaha. 3. Fungsi badan usaha. Dan keempat, jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Badan usaha sendiri adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha adalah umumnya berbadan hukum. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan juga efisien. Ciri-ciri badan usaha sendiri adalah yang pertama, tujuannya mencari keuntungan. Tujuan dari membangun atau mendirikan sebuah badan usaha pastinya didorong oleh motif ekonomi, yaitu untuk memperoleh keuntungan ataupun laba. Ciri yang kedua adalah menggunakan modal dan tenaga kerja. Dalam menjalankan suatu badan usaha, modal dan tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting. Karena kedua unsur tersebutlah, jika dapat dimaksimalkan, badan usaha dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Yang ketiga, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar, diperlukan seorang pimpinan yang dapat menentukan arah dan tujuan dari badan usaha tersebut. Fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen sendiri meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengarahan, serta melakukan pengawasan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional sendiri meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan juga bidang pemasaran. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha yang dikerjakannya. Yang pertama ekstraktif, yang kedua agraris, yang ketiga perdagangan, yang keempat industri, dan yang kelima ada jasa. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya adalah di bidang pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, dan pendulangan emas atau intan. Badan usaha ekstraktif ini sangat bergantung sekali pada sumber daya alam yang terdapat pada suatu kawasan tersebut. Ketika suatu sumber daya alam tersebut sudah habis, maka usaha ekstraktif ini tidak lagi dapat dilaksanakan. Badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Badan usaha industri sendiri dapat dikatakan merupakan kelanjutan kegiatan dari badan usaha ekstraktif. Ketika badan usaha ekstraktif hanya mengambil bahan dari alam, kemudian pada bahan usaha industri, bahan yang ada tersebut diolah untuk dijadikan barang yang nilai gunanya lebih baik. Contoh dari badan usaha industri ini adalah perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Kemudian, ada badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya, lahan-lahan tidur atau lahan-lahan yang tidak digunakan dapat dialihkan fungsi menjadi lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan, sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih baik bagi masyarakat.
Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, atau yang biasa kita kenal sebagai kegiatan jual beli. Contoh dari badan usaha ini adalah pedagang eceran, supermarket, perusahaan ekspor dan impor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada jenis badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya adalah salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, akuntan, dan banyak lagi jasa-jasa lainnya. Nah, demikian materi kita pada minggu ini mengenai badan usaha. Pada minggu depan, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikannya, yaitu ada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta. Nantikan di video. Oke, seperti yang tadi kita sudah lihat ya. Tadi kita sudah menonton video tentang apa? Badan usaha. Oke ya, kita sudah menonton video tentang badan usaha. Nah, materi kita pada hari ini adalah badan usaha dalam perekonomian. Bab 1 ya. Nah, anak-anak, kalau misalnya kalian punya pertanyaan terkait video tadi, boleh juga ditanyakan. Kalau mau bertanya, silahkan angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, kita lihat dulu. Ini pengertian dari badan usaha. Jadi di sini kita akan belajar tentang konsep badan usaha. Yang pertama itu badan usaha merupakan apa? Wicaksono ya tadi namanya. Silakan Wicaksono. Badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Iya, badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Terima kasih Wicaksono. Kemudian disebut kesatuan yuridis karena apa? Karena ya, secara umum badan usaha itu pasti berbadan hukum. Ya, ketika orang mau mendirikan usaha, mereka akan mengurus perizinannya, hukumnya. Karena kalau misalnya tidak ada izin dalam membangun suatu badan usaha, nanti kedepannya bisa bermasalah. Jadi harus ada badan hukumnya. Kalau misalnya suatu saat kalian mau membangun badan usaha, berarti yang kalian harus lakukan apa? Apa? Iya, akte pendiriannya harus diusahakan, modalnya harus disiapkan. Ya, kalau misalnya mau buka suatu badan usaha, selain modal, selain hukumnya, apalagi yang harus dilakukan? Tenaga kerjanya harus disiapkan. Nah, kemudian disebut kesatuan ekonomis karena apa? Ya, karena faktor-faktor produksi yang terdiri atas sumber daya alam. Sumber daya alam bisa habis tidak? Bisa habis, ya. Jadi harus diperhitungkan ya. Kemudian modal bisa habis tidak? Bisa ya. Kalau misalnya modalnya kurang, tidak sesuai dengan rencana awal misalnya, bisa habis. Atau tenaga kerja gimana? Tenaga kerja bisa apa? Hah? Tenaga kerja bisa saja berhenti kalau misalnya pemberi pekerjanya tidak memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya. Nah, jadi tadi seperti yang kalian sebutkan ya, ketika mau membangun badan usaha harus perhatikan modalnya juga tenaga kerjanya.
Kalau badan hukumnya sudah oke, berarti yang lainnya harus diperhatikan juga. Nah, kalau misalnya dikombinasikan, nantinya pasti akan menghasilkan apa? Laba dan juga memberikan layanan kepada masyarakat, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Kalau misalnya disebut perbedaan, berarti badan usaha itu berbeda dengan perusahaan. Coba, siapa yang tahu apa sih badan usaha itu? Silahkan. Badan usaha adalah apa? Satuan yuridis dan ekonomi. Ya, silakan Abdil. Menurut saya, badan usaha itu adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor produksi dengan tujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat, serta mempunyai bagian-bagian yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian sementara perusahaan itu adalah kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa. Iya, betul sekali ya. Luar biasa. Jadi, badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis seperti yang tadi sudah kita bahas itu, dari faktor produksi dengan tujuan mencari laba atau keuntungan dan memberi layanan kepada masyarakat serta mempunyai bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi. Tujuannya tadi apa? Mencari laba dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, itu. Kemudian kalau perusahaan itu adalah kesatuan teknis dalam produksi yang tujuannya menghasilkan apa? Barang dan jasa. Jadi ada perusahaan yang menghasilkan barang, ada perusahaan yang menghasilkan jasa. Bisa nggak kasih contoh perusahaan yang menghasilkan barang itu apa? Kira-kira apa ya perusahaan yang menghasilkan barang? Kalian bisa sebutkan, nggak harus yang ada di Belitung ya, boleh yang ada di luar Belitung, di seluruh Indonesia boleh. Misalnya contohnya apa? Apa? Pabrik sabun. Pabrik sabun itu kalau di Indonesia perusahaannya namanya apa ya? Wings ada. Lalu apa lagi? Ya, Lifebuoy itu nama mereknya. Nama perusahaannya apa ya? Ada Unilever ya. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang menghasilkan jasa apa? Ayo. Akuntan menghasilkan jasa di bidang keuangan. Apalagi? Di sekitar kalian banyak nih yang menghasilkan jasa. Bengkel, memperbaiki motor atau mobil. Ada lagi, di depan mata kalian juga ada. Guru, memberikan jasa apa? Mengajar. Apakah kalian sebagai siswa bisa juga sebagai peserta didik bisa juga menghasilkan jasa? Bisa. Jasa apa contohnya? Mengaplikasikan ilmu kepada teman-temannya nih. Misalnya ada temannya yang kurang pandai, kamu bisa memberikan jasa untuk mengajari. Nanti kamu bisa membuat kesepakatan sama temanmu. Aku mau ajarin kamu, tapi kamu nanti traktir aku jajan ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi menghasilkan jasa untuk mencari keuntungan. Dua-duanya jadi untung. Yang satu untung karena dapat pelajaran, yang satu untung karena dapat uang jajan ya itu. Kemudian walaupun tujuan badan usaha dan juga perusahaan ini berbeda, sebenarnya perusahaan adalah bagian dari apa? Badan usaha. Ya, karena perusahaan juga merupakan badan usaha yang tugasnya adalah menghasilkan barang dan jasa itu tadi. Nah, contohnya apa di sini? Ayo lihat di gambar. PT Pertamina. PT Pertamina ini perusahaan yang menjual apa? Minyak ya. Banyak ya kalian ketika naik motor kehabisan bensin bisa beli
misalnya. Iya, bisa beli produknya dari Pertamina, misalnya Pertalite, Pertamax, dan lain-lain ya. Kemudian, ini Pertamina badan usaha yang berpusat di mana? Di Sumatera. Tetapi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan minyak, tadi berpusat di mana tadi? Jakarta. Di Jakarta. Tapi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan minyaknya berada di, ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Sumatera Selatan, dan ada juga yang di Jawa Timur. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan badan usaha dan juga perusahaan pada tabel ya. Dari segi tujuannya, kalau badan usaha tujuannya buat apa? Mencari laba atau memberi layanan. Kalau perusahaannya tujuannya apa? Menghasilkan barang dan jasa. Nah, siapa tahu suatu waktu kamu punya cita-cita untuk membuat sebuah perusahaan. Oh, aku mau menghasilkan barang ini. Aku mau menghasilkan jasa ini. Jadi kamu boleh pikirkan mulai dari sekarang. Nanti aku selesai SMA, mau lanjut kemana? Kalau misalnya aku nggak kuliah, aku harus buka apa? Buka usaha apa? Supaya aku bisa menghasilkan keuntungan. Jadi tidak harus nunggu nanti. Tunggu aku nggak mau pusing dulu sekarang. Tapi kamu sudah harus pikirkan mulai dari sekarang juga. Walaupun kamu punya cita-cita untuk kuliah, misalnya nanti selesai kuliah aku mau kira-kira bisa nggak ya buat perusahaan apa atau buka usaha apa? Usaha kecil-kecilan dengan modal yang kecil dulu juga tidak masalah. Yang penting menghasilkan keuntungan. Karena kalau kita lihat berita di Indonesia sekarang ini juga, untuk mencari pekerjaan itu gampang apa susah? Susah. Kalau kalian nonton di berita ya, ada 2.500 lowongan pekerjaan misalnya yang dicari. Yang melamarnya berapa banyak? 20.000 lebih, sehingga harus berdesakan. Nah, jadi mulai dipikirkan dari sekarang. Kemudian dari segi fungsi, badan usaha itu apa sih? Kalau fungsinya, Organisasi ya, pengurus perusahaan. iya, kesatuan organisasi atau badan organisasi untuk mengurus perusahaan itu badan usaha. Kalau perusahaan sendiri apa dong fungsinya? Nah, jadi itu sebagai alatnya untuk mencapai tujuannya. Nih, badan usaha nih pengennya mengurus perusahaan. Biar apa? Tujuannya apa? Nah, nanti perusahaan yang melaksanakan itu fungsinya ya. Kemudian dari bentuknya, kalau badan usaha bentuknya apa? Yuridis, hukum, dapat berbentuk PT, CV, firma, atau koperasi. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan, lihat nih ada PT apa? Ada PT apa berarti dia berbadan hukum, ya, yuridis tadi ya. Kalau dia CV juga berarti sama kan? Sama, berbadan hukum berarti dia badan usaha. Kalau dia firma termasuk badan usaha. Kalau misalnya koperasi, badan usaha. Koperasi di sekolah juga ada ya? Ada. Nah, itu berarti termasuk badan usaha. Kemudian kalau perusahaan bentuknya apa? Nah, pabrik, bengkel, atau juga unit produksi. Kalau kalian jalan-jalan lihat bengkel berarti itu termasuk perusahaan. Kalau kalian lihat pabrik berarti itu termasuk perusahaan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang fungsi badan usaha. Badan usaha itu fungsinya apa? Yang pertama, fungsi komersial. Nah, salah satu tujuan badan usaha adalah memperoleh keuntungan. Tadi ya dari awal kita sudah sebut nih, tujuan kita membuat usaha apa sih? Pasti untuk memperoleh keuntungan. Ada tidak badan usaha atau perusahaan misalnya yang punya tujuannya enggak menghasilkan keuntungan, ada tidak? Tidak ada apa ada? Ayo yakin, tidak ada apa ada? Ada tidak?
Hah? Ada yang bilang tidak ada yang bilang ada. Tapi sebenarnya ada perusahaan yang tujuannya bukan untuk menghasilkan keuntungan. Namanya perusahaan nirlaba. Itu biasanya tujuannya buat apa ya? Memberikan pelayanan, buat melakukan apa? Apa tadi? Sosial, memberikan pelayanan sosial, benar ya? Memberikan pelayanan sosial atau melakukan amal ya, untuk memberikan sumbangan atau apalah bentuknya ya, itu juga ada. Contohnya apa ya perusahaan yang tidak, maksudnya badan usaha yang untuk tidak menghasilkan keuntungan? Misalnya apa itu? Percetakan uang pastinya ada biaya-biayanya. Kalau misalnya panti asuhan gimana? Iya kan? Panti asuhan tujuannya dibuat untuk menghasilkan keuntungan tidak? Tidak, tapi itu badan usaha bukan? Pastinya badan usaha. Dia membuka sebuah panti asuhan, pasti itu ada dasar hukumnya. Kalian nggak bisa nih buka panti asuhan tiba-tiba diriin bangunan tanpa izin. Boleh tidak? Tidak boleh ya. Kemudian fungsi komersial dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dengan menerapkan fungsi manajemen dan operasional. Nah, fungsi manajemen itu apa? Beberapa fungsi manajemen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan seperti apa? Perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan juga pengawasan. Nah, jadi itu fungsi manajemennya. Makanya di dalam perusahaan biasanya ada yang namanya manajernya, pengelolanya. Kemudian fungsi operasional. Coba. Untuk menjalankan kegiatannya, badan usaha perlu mengelola modal, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan pembelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam fungsi operasional ini nanti ada 4 item, yaitu yang pertama apa? Sumber daya manusia, yang kedua produksinya, yang ketiga pemasarannya, yang keempat pembelanjaannya. Nah, kalau sumber daya manusia itu merupakan aset yang apa? Yang paling berharga, paling penting. Kalau kalian mendirikan badan usaha, mendirikan perusahaan, tanpa ada tenaga kerja bisa nggak? Pastinya tidak bisa, karena tidak ada sumber daya manusianya. Kemudian berikutnya produksi. Produksi merupakan suatu usaha apa? Produksi merupakan usaha yang ditujukan untuk menambah nilai guna suatu benda. Jadi misalnya tadi misalnya kalian mau membuat kayak tadi pabrik sabun, bahan dasarnya apa? Misalnya, ayo kira-kira bahan dasarnya apa yang kalian tahu? Atau misalnya mau membuat pabrik mie instan, bahan dasarnya apa? Nah, seperti itu. Jadi dari bahan yang belum jadi atau masih bahan mentah, bahan baku, kalian olah sedemikian rupa untuk menghasilkan bahan yang mempunyai nilai tambah ya. Kemudian manajer produksi harus dapat menghasilkan barang dengan biaya minimal untuk memenuhi mutu atau syarat ya. Mutu yang memenuhi syarat. Kemudian lagi pemasaran. Pemasaran merupakan apa? Kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Itu ya fungsi dari pemasaran. Kemudian fungsi pembelanjaan. Kegiatan yang berhubungan dengan cara mendapatkan dan menggunakan dana efektif. Iya, jadi dananya harus efektif mungkin. Kemudian ada lagi yang namanya fungsi sosial. Kalau fungsi sosial itu apa? Hubungan dengan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan
Nah, bermanfaat secara langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Contohnya ya, misalnya ada suatu perusahaan mendirikan perusahaan di Manggar atau di Belitung. Berarti dia akan menyerap tenaga kerja dari Belitung atau dari Manggar. Nah, berarti akan memberikan manfaat atau tidak? Memberikan manfaat, jadi menyerap tenaga kerja. Yang tadinya tidak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan sehingga punya penghasilan. Nah, itu fungsi sosialnya ya. Kemudian fungsi pembangunan ekonomi. Fungsi pembangunan ekonomi. Nah, badan usaha merupakan apa? Mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Kalau misalnya banyak perusahaan tutup, negara rugi tidak? Rugi. Kalau misalnya banyak perusahaan atau badan usaha yang bangkrut, pastinya negara ikut rugi. Ruginya dari mana? Dari mana? Pajaknya, pinter ya. Jadi pajaknya jadi berkurang. Berikutnya apa? Kesejahteraan masyarakat Indonesia jadi berkurang karena yang tadinya bekerja jadi di PHK ya, tidak dapat pekerjaan. Nah, itu ya fungsi dari pembangunan ekonomi. Jadi perusahaan itu sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Nah, kita lanjut lagi. Jenis dari badan usaha. Dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Menjadi berapa? Menjadi 5. Yang pertama apa? Ekstraktif. Ekstraktif itu kegiatan. Nah, dari sumber daya alam ya. Jadi bahan mentah diambil langsung dari sumber daya alam. Contohnya apa? Tambang, betul. Apalagi? Apa tuh? Perikanan, memancing ya. Lalu apa lagi? Emas bagian dari pertambangan. Ya kan? Iya, kayu. Iya, bisa ya, karena itu dari sumber daya alam. Oke, berikutnya agraris. Agraris itu apa? Berhubungan dengan pertanian. Kalau di Manggar, di Belitung ada tidak pertanian? Ada ya, tapi skalanya mungkin lebih kecil, lebih banyak tentang pertambangan dan perikanan ya. Kemudian yang ketiga, industri. Industri itu apa? Ya, kegiatan mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Nah, kemudian yang keempat, perdagangan. Perdagangan itu kegiatan menjual atau membeli barang tanpa mengubah bentuknya. Kalau kalian buka dagang, buka toko, kalian jual barang, tidak akan kotak-katik lagi. Ya kan? Tidak ada misalnya nih, kamu menjual Indomie, tapi Indominya dibuat jadi tepung lagi. Nah, tidak ada ya. Jadi langsung aja jual Indominya. Yang kelima, jasa. Jasa itu adalah kegiatan memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan. Oke, kita lanjut lagi. Badan usaha ini kalau kita kelompokkan berdasarkan kepemilikan modal, ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama apa? Badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang kedua, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang ketiga, ya, badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang keempat,
Badan usaha campuran ini apa maksudnya? Iya, jadi badan usaha milik negara nanti bisa kolaborasi sama pihak swasta, ya. Badan usaha campuran ini adalah kerjasama antara pihak swasta dengan pihak pemerintah. Nah, berikutnya, kalau kita kelompokkan berdasarkan wilayah negara, badan usaha kita bagi menjadi dua, yaitu betul ya, badan usaha penanaman dalam negeri dan juga badan usaha penanaman modal asing. Kalau asing berarti dari luar negeri. Bentuknya dalam bentuk apa? Ada yang dalam bentuk saham, ada yang dalam bentuk pabrik, obligasi dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau kita lihat datanya di sini ya, komposisi investor lokal dan asing. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau di CBES itu ya, lokalnya ada berapa persen di situ? 59%, 59,85%. Kalau misalnya asingnya berapa persen? 40,15%. Itu kalau berdasarkan data dari KSEI pada 2024. Oke, kita lanjut lagi. Badan usaha yang ada di Indonesia. Tadi ada badan usaha milik negara atau BUMD, ada juga BUMN ya. Ada juga badan usaha milik daerah atau BUMD. Nah, kemudian ada juga badan usaha milik swasta dan juga ada juga koperasi. Itu kalau misalnya badan usaha yang ada di Indonesia. Coba kalau kalian lihat di sini ya. BUMN yang kalian tahu di sini apa? Ayo. Pertamina. Lihat di sini ya, ada logonya nih. Ini Pertamina. Oke. BNI. BRI. Apa tuh? Timah. Ya, macam-macam ya. Kalau yang ini logo apa ini? Pegadaian. Yang ini logo apa ini? Garuda. Nah, itu ya, berbagai perusahaan BUMN. Kalau yang BUMS-nya ada apa aja di situ? Ya, ada Indofood, ada Unilever, ada CV Glory, ada Candi Karya, dan lain-lain sebagainya ya. Kalau koperasi? Koperasi ya, macam-macam ya. Ada koperasi di berbagai daerah dan juga di sekolah. Oke, pertimbangan memilih bentuk badan usaha. Yang pertama adalah modal yang diperlukan. Yang kedua apa? Bidang usaha atau kegiatannya. Yang ketiga apa? Tingkat resiko yang dihadapi. Yang keempat apa? Undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kelima apa? Pembagian keuntungan. Nah, modal yang diperlukan itu maksudnya gimana? Kalau modalnya tidak terlalu banyak, kita lebih baik pilih badan usaha perseorangan. Jika jumlah modalnya besar, kita sebaiknya pilih bentuk usaha PT. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjual saham untuk memperoleh modal. Nah, itu ya. Kemudian, kalau misalnya dibagi dalam bentuk bidang usaha atau kegiatannya, jika badan usaha dalam bentuk jasa atau dagang, dapat dipilih badan usaha apa? Perseorangan atau persekutuan. Tetapi jika itu bidang industri yang butuh modal besar, sebaiknya dalam bentuk PT ya. Kemudian tingkat resiko yang dihadapi. Jika risikonya kecil, maka bisa dipilih perseorangan atau persekutuan. Jika risikonya besar, sebaiknya pilih dalam bentuk PT. Kemudian yang keempat, undang-undang dan peraturan pemerintah.
kegiatan usaha tidak boleh apa? Bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah agar tidak menemukan apa? Masalah di kemudian hari. Yang kelima, cara pembagian keuntungan. Jika keuntungan apa? Ingin dimiliki sendiri, boleh pilih perseorangan. Jika ingin dibagi bersama-sama, boleh dalam bentuk persekutuan atau PT. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nih, konsep ekonomi ya. Ini ada di dalam buku pelajaran kalian. Nah, coba kita lihat ya. Foreign direct investment. Salah satu bentuk penanaman modal asing adalah apa di situ namanya? Foreign direct investment atau FDI, yaitu beroperasinya perusahaan asing di dalam negeri. Contohnya apa? Nah, kalian pasti pernah dengar merek mobil namanya Hyundai, Honda, Yamaha. Kalau mobil nggak ada ya Yamaha ya? Iya, macam-macam ya. Kemudian peran FDI ini apa? Memperluas kesempatan kerja. Nah, jadi kalau misalnya pihak asing buka pabrik ke Indonesia, pasti dia akan menyerap tenaga kerja. Tenaga kerjanya dari mana? Dari Indonesia. Kalau dia berinvestasi di Indonesia. Nah, itu ya. Kemudian lagi kita lihat yang kedua apa? Mempercepat ambil alih teknologi. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan teknologi misalnya kayak mobil Honda tadi misalnya buka pabrik di Indonesia, berarti dia akan nyerap tenaga dari Indonesia. Orang Indonesia akan belajar teknologi tentang Honda tadi. Atau misalnya merek HP nih misalnya, ada Samsung, ada iPhone, Apple ya maksudnya. Ada apa lagi? Ya, Xiaomi, Vivo dan lain-lain. Kalau mereka buka pabrik di Indonesia, tenaga kerjanya dari Indonesia, otomatis orang Indonesia belajar teknologi tentang membuat smartphone tadi, ya kan? Jadinya orang Indonesia juga mengerti tentang teknologi itu tadi. Nah, yang ketiga, memperbesar penerimaan pajak. Badan usaha milik swasta asing diharapkan menghasilkan keuntungan. Makin besar keuntungan yang diperoleh, maka makin besar pula pajak yang diterima oleh negara, khususnya dari pajak penghasilan. Yang keempat, apa? Meningkatkan ekspor. Banyak di antara badan usaha milik swasta asing memperoleh barang-barang ekspor. Barang-barang ekspor itu barang-barang yang dari dalam negeri dikirim ke luar negeri ya. Barang-barang ekspor tersebut mampu meningkatkan jumlah dan mutu barang yang diekspor oleh Indonesia. Jadi kita bisa ekspor barang dengan adanya FDI tadi itu ya. Kemudian cara melakukan penanaman modal asing. Yang pertama apa? Ya, jadi perusahaan asing bisa membeli perusahaan domestik atau perusahaan dalam negeri. Jadi dia beli perusahaannya, dia bangun di Indonesia. Nah, atau juga bisa juga dengan cara menyediakan modal. Nah, modalnya dari pihak asing untuk membangun perusahaan di mana? Misalnya di Indonesia gitu ya. Nah, yang kedua, pembelian saham perusahaan domestik. Nah, misalnya dia beli saham BRI atau dia beli saham Indofood misalnya ya. Berarti pihak asing juga secara langsung atau tidak langsung dia memiliki perusahaan tersebut. Siapa di sini yang udah pernah coba beli saham? Ada tidak? Mungkin ada yang sudah coba-coba nih beli saham dengan uang kecil-kecilan, uang 10.000, 100.000. Kalau zaman dulu belum bisa, tapi kalau sekarang sudah bisa ya.
saham BRI, saham BNI, dan macam-macam sudah bisa kalian beli dengan nilai yang lebih kecil. Karena sudah banyak badan usaha yang menawarkan saham dalam bentuk kecil ya. Nah, kemudian juga pembelian tanah atau pembangunan pabrik. Nah, jadi pihak asing ini beli tanah di Indonesia. Dia bangun pabrik di Indonesia. Nah, dia bisa bangun pabrik di situ, dan bentuk kepemilikan bangunan atau tanah dari FDI umumnya bersifat penuh atau hampir penuh. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang lanjut ke tugas kelompok. Yuk, bagi dulu. Tolong disusun dulu deh mejanya biar menghadap ke teman-temannya. Silakan kalian melakukan tugas kelompok dulu. Nanti hasilnya dipresentasikan. Silakan bentuk tugas kelompok. Diskusi dengan teman-temannya. Ngobrol sama teman-temannya. Ini lembar kelompoknya, silakan dilihat ya, dipelajari ya. Ya, silakan ya. Ya, tulis di situ nanti namanya sama anggotanya ya. Silakan. Apa di situ perintahnya? Amati lingkungan sekitarmu. Jadi kalian cari ya yang di lingkungan sekitar kalian ya. Kalau di Manggar ada apa aja? Ya, ada 10. Cari. Misalnya ada apa nih? Kira-kira aja misalnya karyawannya berapa gitu ya. Silakan dicari ya. Kira-kira perusahaan-perusahaan yang ada di Manggar tuh ada apa aja yang kalian tahu? Bikin aja lah, bikin. Ya boleh, boleh juga. Bengkel apa namanya sebutin?
Mulai dari yang di simpang 4 tuh, coba di simpang 4 kan banyak tuh. Misalnya, lalu yang di deretan Asoka kan, sampai nanti arah pasar kan banyak, lebih dari 10 itu banyak banget itu kan. Ya, karyawannya dikira-kira aja, nggak harus akurat ya. Ya kira-kira aja. Kira-kira berapa iko, berapa orang. Ya, status kepemilikannya bisa dalam bentuk CV misalnya, atau PT, atau swasta boleh juga, bisa juga ya. Kalau misalnya bingung nih CV atau PT, ya swasta aja gitu misalnya, atau BUMN ya. Di sini ada yang mau tanyakan? Ada? Apa yang mau ditanya? Yang pedagang, apa yang kayak gimana bisa Pak? Pedagang? Misalnya kan satu misalnya kelenteng namanya terus misalnya itu kayak ada sembako gitu. Misalnya yang gampang-gampang aja, kayak misalnya ada tuh apa sih, Alfamart, kalau di Pancur ada Arfa gitu kan, kayak gitu-gitu. Nama badan usaha, iya, Indomaret, perdagangan, atau
nama tokonya juga boleh nih, toko bintang misalnya gitu. Jadi susah mau kayak gimana Pak? Jenis usaha, perdagangan, industri misalnya kan, atau jasa. Mm-mm. Pemilikannya bisa apa aja? Status kepemilikan itu bisa swasta, bisa milik negara, bisa atau dalam bentuk, kalau misalnya mau lebih detail lagi boleh dalam bentuk CV, PT gitu. Ini ya, kalau misalnya status kepemilikan itu bisa kayak gini, lihat dari sini. Badan usaha milik swasta atau punya pemerintah, ya. Atau campuran juga boleh. Ya, Pemilikannya cara poskan ya? Siapa Pak? itu status kepemilikannya. Jadi bisa berstatus kepemilikan. em, Kalau misalnya nggak mau pusing ya daerah boleh, BUMD ya, BUMN, swasta. Hmm? Iya. Iya. Banyak loh di Manggar tuh banyak. Mulai dari Simpang 4 aja udah berderet-deret tuh kan. Dari Pancur juga ada, dari apalagi nih, Ngarawan, Padang, banyak banget sih sebenarnya. Momoyo ya? Pemoyo boleh tuh. Penjualan, perdagangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah 9 tuh, 8, tinggal 2 lagi. Indomaret, Momoyo, Refresh.
Yang di bidang jasa juga banyak kan, salon kan misalnya. Salon. Laundry bisa juga. Atau apalagi nih, percetakan, fotokopi. Ya, nama kelompok bebas aja ya, bebas. Pak, dia bisa catokan gitu Pak. Iya, berarti kan jasa itu kan. Iya, jasa yang dijual ya kayak gitu, potong rambut misalnya kan. Make up juga kan, kalau salon make up juga kan. Iya, bisa itu.
Ini ya, gedean barang emas itu kayak. Kalau pegadaian itu bisa dalam bentuk jasa ya, karena kan dia gadai kan, berarti itu jasa pinjem, simpan pinjam. Ini apotek kalian belum masukin ya, apotek iya. Kuliner itu termasuk industri kan? Kuliner itu termasuk perdagangan, penjualan. Iya, kalau industri itu kan dia seperti pabrik. Iya. Kalau itu kan rumah makan kan, berarti jatuhnya penjualan berarti dia. Tidak apa-apa lah, emas kan. Iya, nggak apa-apa. Benar. Kalau dijajarin kita ya. Apa sih? Toko bangunan. Iya, toko bangunan bisa. Gimana, udah selesai belum? Kalau sudah selesai kita mau lanjut presentasi. Ya, kita tunggu ini temennya. Tinggal 2 lagi ya. Tinggal 2 lagi. Ayo, semangat. Galaksi. Masuk. Ya, oke. Gimana? Udah selesai? Ya. Kalau gitu kita lanjut ke presentasi ya. Silakan. Kelompok siapa dulu yang mau maju duluan? Silakan, ayo. Presentasikan. Nah, yang lainnya perhatikan ya temennya ya. Ayo kelompok lain lihat temennya. Silakan sapa dulu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok bunga dengan saya sendiri Novi Agustin. Saya Dinda Melinda. Saya Dinda Margiana. Saya Sinta. Nah, pada berdirinya kami di sini akan melakukan presentasi pada tugas hari ini yang diberikan oleh Bapak.
yaitu Ya. mengamati lingkungan sekitar kami dan mencari tahu badan usaha apa aja yang ada di lingkungan sekitar kami. Ya. Nah, dari tugas ini kami disuruh mencari 10 nama usaha dan disuruh mencari jenis usaha, barang atau jasa yang dijual, jumlah karyawan, serta status kepemilikan. Ya. Yang pertama, nama usaha yang kami identifikasi adalah Global dengan jenis usaha perdagangan. Mereka menjual peralatan bangunan dengan Ya. jumlah karyawan 8 orang. Oke. Dan status kepemilikannya merupakan BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. Nah, yang kedua, kami mengidentifikasi mengenai bengkel gubak yang ada di depan surga hijau. Nah, jenis usaha bengkel gubak ini merupakan jasa. Barang atau jasa yang dijual adalah servis motor, ganti oli, dan lain-lain. Nah, jumlah karyawan di bengkel ini ada 3 orang. Serta status kepemilikannya merupakan BUMS atau badan usaha milik swasta. Terus? 3. Fotokopi atau winner. Jenis usahanya jasa, barang yang dijual itu fotokopi, print dan jilid, jumlah karyawan 7 orang, Ya. status kepemilikan BUMS. Yang keempat, surga hijab. Jenis usaha perdagangan, barang hijab, jumlah karyawan 2 orang, status kepemilikan BUMS. Sejati kafe, jenis usaha kuliner atau perdagangan, barang atau jasa yang dijual, makanan atau minuman, jumlah karyawan 13 orang, status kepemilikan BUMS. Nah, selanjutnya yang keenam ada yang ketujuh ada Bank Sumsel, yaitu jenis usahanya jasa, barang atau jasa yang dijual yaitu menyimpan, meminjamkan dan lain-lain. Jumlah karyawannya lebih dari 20 orang, status kepemilikan yaitu BUMD. Ya. Kedelapan, Bank BNI, jenis usahanya yaitu jasa, barang atau jasa yang dijual yaitu menyimpan, meminjam dan lain-lain. Jumlah karyawan 20 lebih dari 20 orang, status kepemilikan BUMN. Oke. Yang kesembilan, Pertamina, jenis usaha perdagangan, barang jasa yang dijual. Nanti habis ini bacanya cukup ini aja. Usaha sama status kepemilikan aja ya. Apa ini? Baca untuk pembacaannya cukup ini sampai ini aja. Soalnya waktu kita cuma sekitar 10 menit lagi. Jadi nggak usah. Iya, iya ini nggak usah lagi ya. Ini sudah ya. Jumlah karyawan lebih dari 10 orang. Oke. Nanti yang dibacakan cukup nama usaha sama ini aja ya. Soalnya waktu kita cuma 10 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, berikutnya silakan. Ayo. Ya. Silakan memperkenalkan diri, kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Tinkerbell dan saya Rizka dari Inti. Saya Fina. Saya dari Sofi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mengamati lingkungan sekitar dan mencari tahu badan usaha apa saja. Yang pertama adalah nama usahanya Indomaret, yang kedua adalah status kepemilikannya adalah BUMD. Yang kedua adalah nama usahanya Moboyo, status kepemilikannya BUMD. Ketiga ada Entres dan Winner. Terus jenis usahanya ada perdagangan dan jasa. Status kepemilikannya BUMD dan BUMD. Yang keempat status kepemilikan BUMD. Penilaian status kepemilikan BUMD. Yang ketujuh bengkel status kepemilikan BUMD. Oke. Silakan lagi. Ada apotek,
status kepemilikan BUMD, yang 9 ada Bila Vakum, status kepemilikan BUMD, dan yang terakhir ada Toko Global, status kepemilikan BUMD. Oke. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, lanjut kelompok terakhir. Silakan kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok hitam yang beranggotakan saya sendiri Abdul Fabio. Yes. Saya Bagus Witarsono. Kali ini kami akan memaparkan hal yang kami dapatkan ketika kami berdiskusi. Ya. Yang pertama, nama usaha anggota yang memiliki status kepemilikan swasta. Oke. Kemudian nama usaha yang kedua, pegadaian, status kepemilikan BUMN. Ya. Yang ketiga, nama usaha JNT, status pemilikannya BUMS. Dan yang keempat, BNI, status pemilikannya BUMN. Yang kelima nama usahanya Indofood, status kepemilikannya BUMS. Dan yang keenam nama usaha Indomaret, status kepemilikannya adalah BUMS. Yang ketujuh adalah Alfamart, status kepemilikan adalah BUMS. Yang kedelapan adalah Pertamina, status kepemilikan BUMN. Oke. Yang 9 itu Wisnu, status kepemilikan BUMS. Ya. Yang ke-10 Bulog, status kepemilikan BUMN. Ya. Oke, tepuk tangan. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya untuk presentasinya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar uji soal pemahaman kepada kalian ya. Nanti silakan dijawab sesuai dengan pemahaman masing-masing. Tulis namanya. Oke, sudah deh. Ya, sudah boleh putar. Ini. Dua, satu lagi. Sudah? Sudah ya. Silakan dijawab sesuai pemahaman masing-masing ya, jangan takut salah, nggak apa-apa kalau salah ya. Yang penting kalian sudah berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing aja.
Sudah selesai? Yuk, waktu kita sisa 3 menit ya. Oke, waktunya sisa 1 menit lagi. Ayo cepat, waktunya sudah habis. Yang sudah boleh dikumpulkan, silakan. Oke, sudah tulis nama. Oh ya, nggak apa-apa. Makasih ya. Tulis nama, tulis nama. Iya, nggak apa-apa. Tulis namanya. Udah. Oke. 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 Ya.
Yuk, cepat kumpul yuk. Udah lewat 2 menit. Ayo. Oke. Oke. Udah semua ya? Ya. Ya. Gimana? Kalian senang tidak belajar hari ini? Senang. Ya, oke. Nah, menurut kamu, Bapak mau kasih pertanyaan nih. Menurut kamu apa sih manfaat yang kamu dapat dari pembelajaran pada hari ini? 2 orang aja yang jawab ya. Silakan. Ya. Menurut aku, manfaat yang didapat dari pelajaran hari ini, kita mengetahui tentang badan usaha, jadi jenis usaha, Ya. terus perbedaan antara badan usaha dan perusahaan, Oke. perkembangan mengenai membangun badan usaha, dan bagaimana mendapatkan keuntungan dari membangun badan usaha. Iya, bagus. Tepuk tangan. 1 orang lagi, silakan kasih. Ya, oke. Saya manfaat yang saya pelajari materi badan usaha yaitu pengenalan konsep dan analisis badan usaha atau bisnis. Tepuk tangan. Ya. Nah, pelajaran kita hari ini selesai. Bapak minta 1 orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, sebelum pulang ada baiknya kita berdoa menurut agama yang masing-masing. Mulai. Doa selesai. Oke, silakan ketua kelas siapkan. Duduk siap. Beri salam. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, udah selesai.